Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang sebuah lembaga baru di kampus UIN Sarjito Jakarta, namanya Fathahillah Mediation Center. Apa sih yang menjadi peran fungsi dari lembaga ini nantinya gitu kan? Nah, untuk ngobrolin soal lembaga tadi hari ini, saat ini saya sudah bersama Direktur Fathahillah Mediation Center atau FMC. Ini susah ya teman-teman. Karena mungkin belum biasa ya, FMC ya. Jadi selawat takutnya MMC, itu lebih mudah gitu kan ya. Nah, sudah bersama direkturnya Ibu Dr. Fitriani MJMH ya. Nah, Bu Fitri, kan UIN punya lembaga ya namanya Fathahillah Mediation Center ya. Ini mungkin bagi kalian agak terlalu asing barangkali ya, bagi yang mungkin pertama kali baru mendengarnya. Nah, oleh karena itu kita akan banyak berbincang-bincang tentang lembaga tersebut. Lalu bagaimana sih sebetulnya perannya ya? Mungkin Bu Fitri bisa jelaskan dulu apa sih lembaga ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Nanang. Assalamualaikum semuanya. Saya akan sedikit memberikan ulasan apa itu yang lembaga FMC atau Fathahillah Mediation Center. Itu adalah satu lembaga yang bergerak dalam bidang mediasi. Di sini kita punya tugas memberikan pelatihan. Mediasi itu menengahi ya. Menengahi ya. Kita punya tugas untuk melakukan suatu pendidikan, pelatihan. Kita juga punya tugas lain selain pendidikan itu, yaitu memediasi suatu konflik ya, sengketa. Konflik antar orang, antar lembaga, siapa bisa saja, bisa siapa saja yang punya konflik. Nah, ingin diselesaikan secara win-win solution ya. Itu nanti akan kita berikan fasilitas itu untuk kita mediasikan, kita selesaikan perkaranya. Ya, win-win solution itu ya masing-masing pihak itu mendapatkan jalan keluar yang diinginkan, saling berkomunikasi ya, memuaskan kedua belah pihak ya. Betul. Nah, ini apa namanya, lembaga ini kan di UIN ya. Iya. Nah, ini kan kalau boleh saya tahu ya, apakah juga di lembaga perguruan tinggi lain ada? Kalau di perguruan tinggi lain ada, cuman terbatas ya, karena memang kalau kita di sini alhamdulillah sudah terakreditasi Mahkamah Agung. Dari tahun 2021 itu sudah keluar akreditasinya. Saat ini kita sudah punya sertifikat ya, akreditasi sudah alhamdulillah. Jadi lembaga Fathahillah Mediation Center ini kita rintis dari tahun 2016 ya. Dari tahun 2016 kita membuat awalnya kita pengenalan apa sih itu yang dinamakan dengan mediasi gitu kan. Lalu kita adakan saat itu berupa workshop pengenalan tentang mediasi itu apa ke masyarakat, ke lingkungan kita dulu, internal di kampus ya UIN ya. Lalu setelah itu kita melakukan pelatihan. Waktu itu kita melakukan pelatihan dengan BP4 di tahun 2016-17. Pelatihan untuk para dosen yang akan menjadi mediator ya, yang kita berikan sertifikat. Waktu itu kita memberikan sertifikat, bukan kita bekerja sama dengan pihak lain untuk memberikan sertifikat mediasi lah ya, mediator ya, seperti itu. Jadi mereka yang setelah latihan mereka diberi lisensi. Iya betul. Setelah itu baru kita mengadakan TOT. Jadi waktu itu Mahkamah Agung merekrut trainer of trainer ya untuk para mediator ya. Artinya kita, karena tujuan kita adalah untuk membuat lembaga di kampus kita ini gitu. Itu kan harus melalui syarat-syarat dari Mahkamah Agung untuk dipenuhi. Waktu itu kita harus melakukan beberapa kali pelatihan ya
oleh Win. Waktu itu kita melakukan itu, setelah itu kita diberikan ini, kita ajukan ke Mahkamah Agung untuk diakreditasi. Alhamdulillah di tahun 2021 itu sudah keluar akreditasinya. Nah, dibentuknya lembaga ini sebetulnya apakah merupakan amanah undang-undang, dan ada undang-undangnya gitu kan? Apa bagaimana? Ya. Inisiatif sendiri. Kalau untuk mediasi itu kan sebetulnya kita kan ingin membantu, sebetulnya ingin tujuannya itu kan awalnya kan hanya workshop ya Pak ya, lanjut setelah itu kita akreditasi, setelah itu kita punya fungsi memberikan pelatihan bagi para dosen ya dan masyarakat umum. Nah di situ kita berharap dari hasil alumni kita itu mereka dapat berpraktek gitu, berpraktek di pengadilan agama, bisa dipraktek di pengadilan negeri gitu, untuk membantu para hakim. Ya. Oh jadi untuk mereka para hakim semacam mitra ya? Mitra hakim atau bukan, untuk meminimalisir sebetulnya sengketa ya, perkara, sebetulnya untuk membantu agar tugas hakim itu dapat diminimalisir sehingga kita menangani kita menjadi artinya gini loh Kang Nanang, setiap masalah yang masuk di pengadilan itu tidak serta-merta harus disidangkan, selesaikan di dalam ruang sidang ya. Artinya masih ada ruang di mana di situ dimediasikan, mencarikan solusi ya, ada komunikasi antara para pihak untuk diselesaikan masalah itu gitu kan. Nah jadi peluang inilah yang kita ambil gitu kan, untuk ya siapa tahu bisa berdamai sehingga perkara itu tidak lanjut seperti itu. Nah alhamdulillah ya bisa. Artinya sebelum perkara ini disidangkan di pengadilan gitu kan, jadi mereka itu diminta dulu untuk diseskan, wajib dimediasikan dulu. Iya. Kalau memang damai berarti nggak usah lanjut begitu ya? Iya betul, wajib dimediasikan. Jadi hakim itu berkewajiban untuk menggiring para pihak itu sebelum disidangkan, itu wajib diarahkan ke ruang mediasi. Kalau misalnya sebelum di lembaga peradilan itu berlangsung ya sidang gitu kan, kemudian selesai namanya, itu berarti selesai. Peradilan selesai. Iya selesai. Oh gitu ya? Iya, nanti salah satu pihak harus mencabut ya, mencabut gugatannya, karena dia sudah damai. Terus apa lagi yang mau diperkarakan? Betul. Jadi tidak harus ngotot. Jadi tidak perlu hakim memutuskan. Tidak perlu, iya, karena memang sudah dicabut ya sudah selesai gitu. Dan alhamdulillah terbantu gitu, seperti itu. Boleh tahu nggak apa saja sih yang konflik-konflik yang selama ini atau yang mungkin harus dimediasikan itu seperti apa aja? Kalau kita kebetulan memang visi kita kan untuk mensinergikan ya antara bermediasi secara umum dengan mediasi syariahnya ya. Artinya di sini kita memasukkan nilai-nilai kesyariahan, keagamaan gitu kan. Nah, kalau untuk ketika kita memediasi itu tentu kita ada pesan-pesan khusus yang kita sampaikan, ada nasihat-nasihat juga di situ ya. Kita juga mengarahkan kepada para pihak bahwa ya apa sih masalah yang yang tidak bisa diselesaikan. Nah, perkara-perkara yang selama ini yang sudah kita lebih fokus ke masalah perkara perceraian ya, perkara rumah tangga, juga masalah hadonah, masalah itu hak perwalian anak ya. Masalah ini juga waris, terus ya waris, terus juga masalah masalah-masalah yang banyak ya, harta bersama. Lalu juga ada di pengadilan itu kan juga ada masalah bisnis syariahnya juga gitu. Tapi lebih banyak kalau lihat lebih banyak ke masalah hukum keluarga, internal keluarga ya, lebih banyak ke biar domestiknya, kira-kira begitulah. Betul, paling banyak di pengadilan agama seperti itu. Tapi tetap juga kita di sini juga tidak
tidak hanya melayani di luar saja ya, tetap kita memprioritaskan segala sesuatu konflik yang terjadi di internal kampus kita juga. Barangkali ada pihak-pihak yang menginginkan didamaikan atas permasalahan yang ada, lalu kita mediasikan seperti itu. Dan itu ya selayaknya siogianya memang harus seperti itu ya. Tidak apa namanya, ujung-ujung kalau ada masalah langsung ke pengadilan. Iya, jadi jangan hanya sedikit-sedikit pengadilan, dikit-dikit pengadilan. Itu bisa sampai pikiran, tenaga. Betul, dikit-dikit somasi yang kayak gitu-gitu ya. Sebaiknya masalah itu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat seperti itu. Nah, dia dalam Islam sendiri mungkin kedamaian dengan secara keduanya itu kan saling nerima lah gitu kan. Ini memang sangat dianjurkan. Kita sebaiknya memang inikan dulu lah, dimusyawarahkan dulu apa sih yang nggak bisa selesai gitu kan, dikomunikasikan dulu sebelum melakukan langkah-langkah hukum itu diselesaikan secara musyawarah mufakat kekeluargaan. Tidak salahkan Kang ya, daripada masuk ke pengadilan itu kan melelahkan ya, biaya, tenaga, pikiran, semua itu kan menjadi korban seperti itu. Nah, dari lembaga ini Bu Fitri ya, kan mungkin sudah banyak kasus-kasus konflik yang ditangani. Jadi seberapa efektif sih sebetulnya? Alhamdulillah kalau mediasi itu dilakukan dengan tahap-tahap mediasi yang diatur ya di Perma nomor 1 tahun 2016. Jika itu dilakukan dengan baik ya, dengan khidmat yang tinggi gitu kan, niatnya memang ingin menyelesaikan, membantu. Ada niat baik lah ya. Betul. Mediasi itu kan proses ya. Nah, proses itu dijalani dengan baik, insya Allah akan banyak yang damai. Alhamdulillah efektif, sangat efektif. Ya. Artinya setelah itu damai di sini, ternyata setelah itu konflik lagi. Enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Ya harapan kita enggak kayak gitulah. Ya, mudah-mudahan ya dia konsisten dengan damainya itu seperti itu Kang. Oh gitu ya. Nah kalau misalnya mereka kemudian sudah damai, ada nggak semacam pemantauan atau mereka misalnya diwajibkan untuk lapor gitu kan? Biasanya sih masing-masing mediator itu punya cara, punya teknik masing-masing. Mereka ngeklik dan bersilaturahmi, menjalin silaturahmi dengan para prinsipal ya, kalau istilah di pengadilan itu. Kalau untuk saya pribadi itu biasanya memang ada hal-hal lain lagi di kemudian hari, biasanya mereka akan konsultasi kembali, tapi jarang itu 1-2 itu pun juga akhirnya damai lagi. Tiba-tiba di rumah pecah lagi. Biasanya mereka butuh dikawal itu kan butuh waktu ya. Damai itu kan butuh waktu untuk mereka dikawal secara baik gitu ya, hingga kuat dia menjadi lebih bisa menerima kenyataan. Itu yang kita harus kawal terus. Biasanya seperti itu kan, tapi jarang ya. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah ya, dan kalau sudah damai ya sudah damai. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah kalau tadi kan soal kasus-kasusnya ya, tapi itu kan lebih banyak wilayah perdata ya. Perdata. Kasus yang berhubungan perdata. Perdata ya betul. Bisa perdata lain juga ada. Nah saya ingin tahu juga sebetulnya si mediator ini siapa sih gitu kan? Mungkin bisa jelaskan. Mediator itu boleh dari mana saja, dari latar belakang ilmuwan. Tidak harus mereka dari sarjana hukum. Tidak. Yang penting dia sarjana. Minimal sarjana S1. Iya, minimal S1 ya bisa. Bisa. Berarti kalau begitu, ada kemauan karena mediasi itu menjadi mediator itu sebetulnya mediator itu skill ya. Kemauan dari seseorang, dia ingin menjadi mediator itu memang dari hati ya. Karena memang ini mediator itu tugasnya cukup berat ya, menampung masalah orang. Iya. Jadi ini kan sama dengan semacam negosiator ya, atau seorang pelobi ya. Dia dengan kemampuan dia untuk melobi atau menegosiasikan supaya tidak terjadi masalah yang berat. Kira-kira seperti itu sama. Iya, betul.
ya menegosiasikan masing-masing pihak lah, diberikan arahan, diberikan jalan keluar, walaupun sebetulnya jalan keluar itu kita limpahkan ke mereka, mereka maunya apa sih sebetulnya. Intinya di sini adalah komunikasi, ya, membuka komunikasi masing-masing pihak, maunya apa sih kan gitu. Terus arahnya kemana sih gitu loh. Ini apa yang diinginkan seperti itu. Jadi itulah dari apa namanya fungsi dan ya latar dari apa mediator. Tapi tadi apa namanya bahwa untuk bisa menjadi seorang mediator itu kan tidak diharuskan pertama dia harus berlatar belakang sarjana hukum. Yang penting dia punya kemampuan untuk kemauan dan kemampuan ya. Untuk bernegosiasi dan sebagainya kira-kira seperti itu. Nah cuma kan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tadi maka kemudian lembaga ini bersertifikasi. Iya. Betul begitu. Iya betul. Jadi ada lisensi. Betul. Jadi setelah mengikuti ingin menjadi mediator itu harus mengikuti pelatihan dulu. Karena pelatihan itulah nanti cara untuk iya di situ nanti kan ada pembekalan lah ya, ilmunya seperti apa sih, tidak hanya dilepas begitu, tidak, dia harus memiliki keilmuan itu, harus memahami tahapan mediasi itu seperti apa, dia juga harus memahami ilmu komunikasi itu ketika berhadapan dengan orang yang sedang dia harus paham betul menghadapi orang yang sedang berkonflik, yang marah-marah. Ilmu psikologi. Ilmu psikologi juga dia tidak mesti harus ya, tapi ketika dia sudah menjadi mediator dengan sendirinya dia nanti akan memahami psikologi orang itu. Semakin sering dia menangani orang, melihat orang, karakter orang, biasanya dengan sendirinya itu otodidak dia akan paham gitu bagaimana caranya dia akan menengahi permasalahan itu. Jadi walaupun di dalam materi-materi itu tidak secara khusus ini ada materi psikologi, tidak gitu. Hanya sifatnya umum saja. Nanti ketika dia sudah terjun, disitulah nanti dia akan paham gitu. Ilmu psikologi, sosiologi itu kan penunjang. Iya betul, itu ya lebih baik sih dipahami. Gitu. Dan ilmu dasarnya apa? Ilmu hukum? Enggak juga. Tapi memang ketika dia ingin menjadi mediator di pengadilan agama, ya paling tidak dia memahami tentang hukum keluarga, ya Islam seperti apa, dia paham lah. Sehingga ya ketika dia masuk itu dia tahulah bagaimana cara, bukan mediator itu bukan provokator ya. Bukan sekedar dia ngomong. Bukan hanya dia sekedar membuat orang tambah marah gitu ya, atau mediator itu menjadi hanya tugasnya menyampaikan pesan saja, tidak, tapi dia lebih mampu mengidentifikasi masalah apa yang harus diselesaikan, karena setiap orang tuh punya permasalahan itu kelihatannya satu, tapi ini akar-akarnya banyak. Nah, disinilah akar-akar ini yang kita mengidentifikasi masalahnya. Kalau kita benang merahnya di mana, ini kita sambungkan gitu kan. Nah, dengan sendirinya nanti akan selesai satu-satu diurai gitu. Mampu menguraikan permasalahan, mampu menyelesaikan satu-satu masalah, yang mampu fokus seperti itu. Terus kan kompleksitas masalah. Betul, masalah itu pasti akan kompleks dan diselesaikan satu-satu. Ya, makanya itu yang namanya mediasi itu proses lama. Ya. Nah, seorang mediator ketika dia akan memediasi dua orang yang berkonflik ini, mereka ini tampil itu mewakili lembaga atau bisa juga individu? Individu. Ada yang individu, ada dia yang punya lisensi tadi ya? Ya, kalau enggak, yang maksudnya ini yang dari para pihaknya. Ya, enggak, seorang mediator. Mediator itu harus punya sertifikat. Dan artinya dia ketika dia tampil merekan diri sebagai seorang mediator, gitu kan, dia itu harus mewakili lembaga atau boleh individu? Boleh. Dia misalkan dia hanya mungkin dia sebagai tokoh masyarakat yang biasa diandalkan untuk. Biasalah kita yang masyarakat kita kalau ada masalah barangkali dia pergi ke tokoh masyarakat untuk menyelesaikan ini masalahnya seperti apa, lebih percaya kepada tokoh masyarakat biasanya kan. Jadi dia hampir sama dengan semacam advokat, lawyer gitu ya? Iya, jadi dia boleh, jadi dia menjadi sebagai ustadz di situ, tapi dia sebagai mediator boleh dia membuat.
kalau dia sertifikatnya ini ya lisensi Mahkamah Agung ya, punya apa namanya Mahkamah Agung, nah itu bisa dia pasang seperti tadi advokat ya, ditempel lah, layar gitu ya, ditempel, dibikin pelang lah, dagang ya, seperti dokter dan praktik dokter. Ya, pelang boleh itu kalau dia sudah bersertifikat. Artinya yang bersangkutan tidak harus misalnya menjadi seorang, ya kalau dokter kan dia praktek itu harus menjadi semacam anggota IPD ya, atau advokat harus ada apa? Ada organisasi profesinya di organisasinya. bawah organisasi profesi. Belum ada. Dan tidak harus dia harus menjadi anggota asosiasi atau di bawah lembaga baru perkumpulan. MC sendiri. Baru perkumpulan kalau untuk itu ya, baru ada perkumpulan tapi belum ada organisasi yang. Berarti prinsipnya dia sah menjalankan tugas sebagai seorang mediator, boleh, asal sudah mendapatkan sertifikat mediator tadi ya. Iya, dia sudah mengikuti pelatihan. Oh gitu ya. Dan saya dengar juga mereka yang apa namanya mediator ini namanya apa, ada gelar khusus. Iya betul, CM ya, CM tulisannya. Di belakang namanya ada CM. Iya, Certified Mediator. Certified Mediator. Artinya kalau ada gelar itu bahwa ini. Iya betul. Sudah sah. Ya, sebaiknya memang ketika dia sudah mendapatkan sertifikat yang berlisensi yang diakui Mahkamah Agung, memang langsung terjun. Jadi predikat tadi yang di belakang tadi ya, CM tadi itu lebih inilah. Nah, kalau dia sudah mendapatkan sertifikat tadi dan kemudian dia boleh berpraktik atau begitu ya, di masyarakat, dan tadi harus punya bank merek dagangnya siapa gitu kan ya, sehingga masyarakat kemudian bisa langsung boleh. Tidak harus melalui lembaga, ya kan? Boleh, kalau dia punya lembaga silakan gitu dibuat. Maksud saya tidak harus melalui FMC sebagai lembaga pemberi bisa sendiri. sertifikatnya. Itu punya sertifikat ya. Di prosesnya ya dia saya sudah dapat lisensi kok gitu kan gitu dari lembaga pensertifikatnya maka saya boleh berpraktik gitu kan. Betul. Nah, temuan di lapangan oleh FNCCG sebagai sebuah lembaga ya, seberapa banyak sih orang berkonflik yang kemudian yang namanya konflik itu di mana-mana ada, Kang. Ada di mana saja pasti. Masalah selagi nafas. Iya, masalah itu banyak gitu. Jadi memang alangkah baiknya ya kita ya saat ini memang sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan mediasi gitu kan pada masyarakat, agar masyarakat paham gitu bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dan cobalah diselesaikan yang melalui cobalah diselesaikan ini kan semacam nasihat mediasi, semacam nasihat. Iya betul. Iya, harapan kita begitu. Kalau di Lombok Timur itu ada balai mediasi. Nah, masyarakat lebih percaya menyelesaikan segala macam masalah itu di balai mediasi ketimbang mereka ke pengadilan atau ke dukun. Jadi memang memang lebih inilah, kalau di mediasi itu kan win-win solution, masing-masing menang lah ya. Senang, tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa dirugikan, masing-masing punya porsi atas kepuasan penyelesaian masalahnya. Dan yang jelas tidak terlalu melelahkan ya. Dan secara administratif yang berbelit-belit. Kalau di pengadilan kan ada yang menang, ada yang kalah, kan begitu. Dan prosesnya panjang. Iya, dan keadilan kan belum tentu berarti berpihak pada yang kalah kan gitu. Merasa seperti itu. Jadi ya sudah, lebih baik ya diselesaikan di mediasi. Mediasi duduk bersama. Dan itu wajib ya. Duduk bersama, si maunya apa, ini maunya apa. Wajib gitu kan. dimediasikan, ya. Ya di pengadilan seperti itu kan. Apa yang paling banyak kasus yang ditangani oleh FSC sendiri atau mungkin di antara para mediator sendiri? Banyak. Kalau untuk masalah yang sangat beragam ya ada yang dari keluarga ya, rumah tangga ya, kan macam-macam ya, rumah tangga, ada yang waris gitu, macam-macam, ada yang udah bercerai tapi masih
sudah selesai, perceraian udah putus, tapi mereka akhirnya Balik lagi. konflik lagi, masalah misalkan harta bersamanya gitu kan. Nah, kita selesaikan Tidak puas masalah berarti. harta bersamanya, ya kayak gitu-gitu. Jadi yang namanya masalah selalu ada. Ya, tapi umumnya penyelesaian itu berujung ya damai selamanya. Ya, Kira-kira harapan begitu. kita seperti itu. Kalaupun tidak bisa damai, kalaupun tidak bisa damai, paling tidak ada kesepakatan lain, ya. Dan mereka ketika meminta untuk mediasi itu ada semacam hitam di atas putih juga. Mediasi itu harus masing-masing pihak punya itikat baik untuk mau menyelesaikan masalah. Karena itu Tidak memang bisa. atas dasar kemauan Iya, mereka sendiri. masing-masing. Kalau misalkan hanya satu yang datang itu bukan mediasi, kan namanya. Itu namanya curhat. Jadi Iya, itu kan jadi, sepihak. Iya, itu hanya sepihak. Nah, itu belum bisa dikatakan sebagai mediasi. Mediasi itu masing-masing pihak hadir, punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah. Berarti umumnya orang itu memang datang atas kesadaran inisiatif sendiri. Iya, betul. Bukan karena yuk sini dong, ini Betul. sini. Iya. Enggak begitu. Enggak begitu. Kalaupun itu di FMC ya Kang ya. Kalau di pengadilan pun juga demikian, harus dua-duanya duduk, nggak bisa salah satu. Hadir, iya. Iya. Enggak namanya kan berdamai. Iya, ya walaupun tidak damai paling tidak ada kesepakatan lain. Gitu loh. Jadi harus ada hasil mediasi itu nanti itulah menjadi kita buatkan nanti rekomendasi ya. Itu nanti akan dijadikan bahan pertimbangan dari oleh hakim gitu untuk Bagaimana kalau memutuskan. misalnya ada salah satu yang masih ngotot gini berargumentasi, ada nggak yang Yang ngotot begitu ada kita di sini di FMC beberapa waktu lalu ada yang seperti itu. karena kan proses ya, tidak Ya, ada yang ujug-ujugan mau itu datang hari pengennya, selesai, kan? iya betul, karena memang kita akan sampaikan bahwa mediasi itu nggak bisa sekali datang selesai urusan, itu ada pengulangan lagi ya, proses tadi. Proses. Kalau kemudian ini banyak terjadi di masyarakat, memberikan kepercayaan ya, terhadap sebuah FMC sendiri atau para mediator ya kan, maka apa bisa dipastikan lembaga peradilan itu jadi sepi kan? Ya semoga semua orang itu paling tidak mau Ini kan penyelesaian bermusyawarah. non Iya, litigasi lebih ya. baik ya. Iya Litigasi, betul, ya. non litigasi. Makanya lebih baik memang diselesaikan melalui musyawarah. Iya. Itu harapan kita sih supaya orang tidak ada konflik di pengadilan gitu loh Iya. ya. Selesai aja Kalau lah ada secara. sepi, kuasa hukum juga sepi order ya. Kuasa hukum pun juga banyak yang menjadi pengacara kan. Ya jadi pengacara artinya Iya. pengacara jadi sepi order. Iya. Ya Maka dia akan berlomba-lomba, ya udah saya milih jadi mediator aja. banyak. Saya loh itu, dia lawyer. Ya di kawan-kawan dalam profesi lawyer juga banyak yang mereka ikut ke kita ya untuk disertifikasi. Mereka juga butuh Dia kan. sebagai seorang gitu. lawyer tapi dia seorang Sebagai mediator. mediator. Boleh Double banyak. garden ya. dia. Iya, boleh dong. Oh, ini- Gitu. Karena dia sebelum itu dijadikan perkara ya lebih baik dia mediasikan dulu. Kenapa enggak kan gitu? Kan Iya. kalau Pengadilan? langsung di pengadilan kan dia juga yang capek kan. Kalau mediasi kan enggak gitu kan, enggak perlu marah-marah, enggak perlu, ya cukup duduk bareng ngobrol apa yang mau diinginkan, itu yang kita fasilitasi, itu yang kita selesaikan. Ini saya kira punya tugas mulia seorang mediator itu. Iya. Pahalanya besar. Amin ya Rabbal. Mendamaikan, yang iya. konflik, Betul. Dan kalau konflik itu sudah didasarkan dengan nafsu kan Iya. susah juga kadang-kadang. Betul, iya. Nah kalau Tantangan itu kan. ya, dari segi tadi kan lembaga pensertifikasi itu sudah banyak yang di Alhamdulillah. pelatihan-pelatihannya. Alhamdulillah kita sudah FMC sudah kurang lebih 130 orang yang sudah kita berikan sertifikasi. Pesertanya ya tersebar. Pesertanya dari Papua juga ada, dari Makassar juga ada, dari Padang juga ada, dari Pulau Jawa juga ada ya. Alhamdulillah beragam dan dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Mulai dari dosen, dari polisian juga ada ya. Itu saya Dari- boleh mendaftar dong. Boleh silakan Kang, nanti menjadi mediator ya. Nanti menjadi mediator Di bersertifikat di masyarakat. Boleh. Uh-huh. Menarik Kang. Iya, Pokoknya kalau serius sudah kan, mendamaikan dia orang rasanya senang. sebuah seni ya.
Ketika kita bisa mendamaikan orang itu, rasa-rasanya kita ini ya ada kebahagiaan batinnya, kepuasan. beda, Kepuasan lain batin. rasanya. Rasanya beda lah, bahagia Iya, ketika kita apalagi orang bersama. yang bersangkutan merasa puas juga gitu. Iya, betul, alhamdulillah ya. Tapi Memang ini, begitu. tapi ini tidak seperti dukun-dukun itu. Enggak lah. Teman-teman, jadi memang FMC. FMC itu ternyata punya peran besar di dalam upaya untuk mendamaikan orang. Mungkin Bu Fitri juga bisa jelaskan lagi ya yang lebih detail gitu tentang FMC. Iya, FMC itu punya peran dua, Kang. Peran pertama itu yaitu memberikan pelatihan, ya, mediasi, ya, pelatihan dan pendidikan mediator lah ya. Nah, yang bersertifikat, ya, karena kita di sini adalah lembaga yang sudah diakreditasi Mahkamah Agung, maka kita punya tugas penting di sini memberikan pelatihan. Tapi FMC juga punya tugas yang lain nih, Kang. Tugasnya itu berupa memberikan mediasi, pelayanan mediasi. Praktiknya. Ya, pelayanan mediasi peran nyatanya. ya. Ketika nanti ada permintaan dari luar gitu ya, dari masyarakat untuk diselesaikan ya konflik atau sengketa. Nah, maka kita akan membantu para pihak untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Jadi fungsi kita ada dua, gitu. Tugas kita ada dua. Ya. Satu memberikan pendidikan, pelatihan. Yang satu adalah kita melayani mediasi masyarakat. Seperti itu, Kang. Ya, ini yang menarik lah ya. Ya. Jadi saya kira luar biasa lah. Ini kan mungkin juga termasuk langka ya, masih langka ya. Bukan langka, tapi masih jarang ya. Sudah sebetulnya sekarang kita sudah beberapa tahun ini gencar ya. Alhamdulillah sih sudah banyak, tapi belum bisa mencukupi lah ya, namanya konflik itu kan banyak ya. Ya kita harapan kita sih ya itulah menyadarkan masyarakat untuk penyelesaian sengketa itu tidak harus melulu di pengadilan. Ya, ada penyelesaian lain lah selain di luar pengadilan tuh masih ada gitu. Kita duduk bareng, kita berkomunikasi, ada upaya untuk menyelesaikan masalah itu. Daripada ke pengadilan, capek, biaya, ada kalah, ada menang kan gitu. Belum tentu menang gitu kan ya. Duit habis kan begitu, capek hati gitu kan pikiran. Jadi sebaiknya di mediasi gitu. Saya bilang ini tugas mulia. Iya. Manusia, gitu. Iya betul. Kalau kita sudah mendamaikan itu sesuatu nanti banget. kalau seorang mediator itu dan sebagai sebuah profesi yang menjanjikan, ini mungkin akan banyak orang berbondong-bondong untuk menjadi mediator. Menjanjikan itu relatif ya, relatif. Kalau sekiranya itu ukurannya materi, ya mungkin beda-beda pendapat ya. Tapi kalau untuk ukuran secara kepuasan batinnya itu menolong luar biasa. Orang lah ya. Iya, lebih itu, bagus ya. Itu yang rasanya tidak bisa dihitung secara materi, betul, tidak ternilai. Ya, ini kan panggilan agama. Iya, panggilan. Ya kalau menjadi mediator itu memang ada kemauan. Ada kemauan. Ya kalau ngikut saja tapi tidak bisa, belum mau bermediasi ya sayang gitu kan. Ya harusnya lebih mau gitu kan diaplikasikan, dipraktekkan masyarakat. Ya jadi lebih bermanfaat lah ilmunya. Oke, Bu Fitri, ini cukup panjang juga kita ngobrol-ngobrol. Tapi semoga lah bermanfaat ya. Amin, informasi ini dan menjadikan FMC ini sebagai lembaga yang kredibel. Amin ya. Semakin banyak masyarakat mempercayai lembaga ini sehingga semakin damai pula masyarakat. Amin. Amin. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Direktur Fathahillah Mediation Center UIN Sarjana Jakarta, Ibu Dr. Fitriani Enjen MH, dan dia juga kebetulan seorang dosen di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sarjana Jakarta. Sampai berjumpa lagi, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.